Ya, halo Sobat Harjo semuanya. Kita balik lagi di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Episode kali ini kita akan mengundang salah satu pelaku sejarah dan salah satu veteran dari TNI AU. Waktu itu zamannya adalah AURI. Dan luar biasa di usia mencapai hampir 90 tahun, masih sehat, masih daya ingatnya masih luar biasa. Dan kita nanti akan diberikan tips-tips kesehatan sehat ala Bapak Laurentius Thomas Yuliartianto di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Ya, seperti janji saya tadi di Ngopi Saras, kita kedatangan salah satu veteran yang luar biasa sekali, bernama Bapak Laurentius Thomas Yuliartianto, yang lahir pada tanggal 8 Juli 1937. Ini salah satu pelaku sejarah, saksi sejarah yang luar biasa sekali, dengan pangkat terakhir adalah Letnan Kolonel di TNI AU. Waktu itu AURI ya. Sudah hadir di Ngopi Saras. Apa kabar Bapak Thomas? Saya panggilnya Bapak Thomas atau Bapak Yuli? Yuli, silakan. Bapak Mana Yuli yang enak untuk didengar? Baik, kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing Bapak. Selamat datang di Ngopi Saras. Ini salah satu platform untuk edukasi untuk Sobat Harjo dimanapun berada. Dan kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan gaya hidup Bapak yang hari ini sudah mencapai umur 89 tahun. Nanti bisa diceritakan pengalaman hidupnya, sejarahnya mungkin. Bapak Yuli, kalau boleh tahu, saat ini aktivitas Pak Yuli itu apa saja? Ya, silakan. Pertama kali saya datang di sini, diundang ini, merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dan ini sudah sepantasnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang menurut saya tidak ada yang istimewa bagi saya diberikan oleh Tuhan usia yang orang menganggap cukup panjang. Bagi saya juga kadang-kadang mikir, kenapa kok Tuhan itu memberikan saya usia panjang dengan suatu kondisi yang mobilitas saya masih cukup lumayan. Saya masih mengemudikan mobil sendiri, saya masih mengatur taman sendiri. Kadang-kadang kalau ada yang bocor atapnya, saya masih manjat sendiri ke atap. Dan yang agak merupakan hobi dulu waktu masa kecil, ternyata memanjat pohon dengan merampingkan pohon itu supaya enak dilihat dan hasilnya itu bisa dinikmati, itu merupakan sulit untuk dihilangkan. Oh, itu karena kebiasaan ya Pak ya? Dari awal. Dari awal dulu sampai sekarang masih bisa ngatur rumah dan sebagainya. Kabarnya Bapak juga masih suka membaca pagi koran, sampai membaca berita-berita. Tapi saya juga mendengar Bapak ini anti gadget ya, tidak mengenal sama sekali gadget. Apa Pak resepnya Pak? Begini ceritanya Pak. Iya. Setelah saya pensiun, itu ternyata saya itu dimonitor oleh banyak pihak. Ada yang di perusahaan itu ada yang punya perusahaan holding, ada yang 14 perusahaan, ada yang penyediaan akomodasi dan sebagainya. Di STM penerbangan, di UMS Solo saya dipilih sebagai ketua ikatan mahasiswa orang tua. Saya di sana, jadi kesibukannya ini banyak sekali. Dan pada waktu itu saya itu pada waktu itu ada di perusahaan di holding itu saya dikasih HP itu sampai 3. Karena ada 14 perusahaan, itu orang yang
Ya pesan, urusan ini, urusan pengembangan perusahaan, urusan ada konsultasi, ada bermacam-macam. Itu saking banyaknya itu. Saya ke belakang, katakanlah ke WC saja dikejar. Ya. Dan pada waktu itu HP saya itu masih diurus oleh perusahaan. Setelah pada setiap kali ada sesuatu hal yang saya mundur dari perusahaan, rupanya di rumah saya masih harus ngurusin ini dan itu ya Pak ya. Terus pola hidup saya karena hidup saya itu terlalu crowded, saya amputasi Pak. Saya amputasi di mana hidup itu lebih simplifikasi lah. Kan ada suatu rumus itu simplifikasi itu ya. Mana yang diamputasi. Ternyata yang paling banyak memakan waktu itu adalah saya melayani HP. Padahal saya dulu ada di guru di SM Penerbangan yang ngajar pertama kali untuk internet antara AutoCAD itu saya. Tapi setelah itu rupanya saya dibikin pusing sendiri karena HP ini. Sehingga saya pikir, wah ini saya kok nggak popel macam-macam. Ini nggak boleh lah. Di samping finansial, waktu dan rupanya karena saya itu di sana itu banyak relasi. Di samping saya dulu di Adi Sumarmo itu mengajar sebagai guru, mulai dari secata sampai dengan selepa, dari sarjana mau hidup selamanya di TNI AU. Nah, itu yang ngajar alutsista. Itu hanya saya karena yang bisa hanya 3 komandan, Kadis Ops sama Karu Ops. Saya Karu Ops. Yang punya waktu hanya saya. Jadi habis waktu untuk mengajar itu. Ya, sehingga ini ya siswa, ya kolega guru itu begitu banyak yang menghubungi saya. Terus saya mikir, wah ini kalau saya caranya gini, saya bisa senewan sendiri. Makanya saya amputasi. Pangkas ya Pak ya. Pangkas. Dan jadi saya, mana yang penting, mana yang enggak. Saya ada di kesatuan itu diajar survival. Bagaimana kalau pesawat itu punya trouble sehingga hidup tanpa apa-apa di hutan, bagaimana. Itu saya potong. Survive. How to survive itu memang harus kita berani amputasi. Kalau perlu tangannya sendiri dioperasi kalau memang ini membahayakan. Itu tak amputasi. Sehingga pada waktu saya niat untuk mana yang duluan, HP dulu, karena begitu banyak orang yang menghubungi saya dan ternyata itu yang minta tolong banyak banget. Dan itu menyentuh hati kalau nggak bisa dijawab. Betul. Ya. Dan kemudian karena keluarga saya ada beberapa yang menderita sakit dan membutuhkan perawatan waktu yang banyak, saya putuskan kelihatannya HP ini. Sejak saat itu Bapak pangkas itu. Amputasi urusan itu. Tapi Bapak masih bisa mengenal dunia melalui saya newspaper. Di rumah saya hanya punya telepon rumah. Terus kemudian kelihatannya perasaan saya jalan masih fit. Jadi saya kalau ke rumah sakit atau kemana saja itu saya pakai bus umum jalan. Bayar jalan nunggu bus ya. Dan dengan kalau ada yang lewat itu anak buah itu mobilnya berhenti Pak, mau kemana saya antar. Tapi saya enjoy. Jalan ada di trotoar menuju ke Stamplat. Menikmati hidupnya seperti itu ya Pak ya? Saya menikmati banget. Menikmati, jadi dari bus ke bus mendengarkan orang pembicara di bus ya. Dan di Eropa, di Cekoslovakia, orang punya mobil itu dianggap aneh. Sebabnya apa? Karena pada waktu itu hampir ke semua tempat itu negara itu menyediakan transport, betul. 10 menit paling lama kemana jurusan yang dituju. Senangnya itu ya. Jadi itu saya praktekkan di sini. Enjoy saya Pak. Jalan bisa lihat orang, nunggu bus, ngomong sama yang itu. Apa ternyata saya nggak pakai HP, tidak pakai mobil, bisa menikmati saya. Itu yang membuat saya sehat. Lihat masyarakat, jalan. Ini kunci ya Pak ya? Ini kunci ya?
Ya, bagi makanya- Bapak. This is secret of your life. Iya. Secret of antara lain lah. Oke. Pak, hampir 90 tahun rahasia kesehatan tadi sudah Bapak jelaskan. Selama ini Bapak mungkin down to earth, mengalihkan atau memangkas alat-alat komunikasi seperti itu yang Bapak ingin menikmati hidup dengan cara seperti itu. Masih aktif? Masih Bapak. Ada beberapa organisasi yang diikuti juga. Ya. Selain itu juga, apa sih Pak mungkin Pak Yuli ini untuk menikmati hidup itu, untuk mungkin kembali ke masa lalu, apa yang sering dilakukan sama Bapak? Mulai dari saya pikir usia lanjut itu sebenarnya percuma kalau tidak sehat. Jadi saya mestinya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Betul. Lanjut sama sehat. Iya. Sehat artinya paling tidak minim sekali membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pada waktu zaman revolusi, pada waktu masih tahun 47-48 di Solo, ya, itu Solo diduduk oleh Belanda itu. Saya karena anak yang paling besar mempunyai tugas untuk menunggu rumah dan kekayaannya. Menunggu rumah. Ya. Orang tua karena dia diminta untuk bergerilya, dia ke dusun-dusun ke mana gunung-gunung dekat Wonogiri. Iya. Pada waktu situ karena duit tidak ada, belum mampu bekerja, halaman saya itu luas, Pak. Luas, oke. Nah, kebetulan saya oleh mbah saya itu diajar nanam, ada garut, ada puhung, ada pohon kelapa banyak. Nah, saya itu makannya, Pak. Makannya itu garut, dipanen, parut, jadi bubur, dimakan. Dan itu diolah sendiri ya Pak? Olah sendiri. Tanpa ada bantuan orang lain Tanpa waktu bantuan itu? orang lain. Kayu bakar itu, ya kan, terus itu. Terus kemudian, apa kalau kan ada pohon kelapa? Iya. Apa saya turunkan? Apa kelapa muda tapi yang sudah ada dagingnya. Jadi air kelapa pakai sendok, yo, baskom gitu, gitu. Itu tak makan. Rasanya sehat banget, Pak. Sehat ya. Dan itu sampai sekarang paling nggak seminggu 2 kali saya masih beli kelapa muda tak makan gitu. Itu antara lain mungkin itu yang bikin sehat ya sampai hari ini ya Pak. Tidak Dan terkontaminasi yang lain ya Pak ya. Oleh dokter disarankan. Pada waktu saya kontrol, dokter lebih banyak nanya saya, Bapak kok bisa usia masih genit itu kayak gipa, anunya itu genit. Ada genit lincah kok masih. Apa saya ceritakan hidup saya pada waktu revolusi ditinggal Bapak itu. Itu yang membuat Bapak sampai sekarang sehat. Makanan yang sekarang itu penuh dengan kimiawi macam-macam. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu saya tidak memanjakan diri. Jadi tidak tidur tak maunya, makan harus gini. Enggak, saya malah justru mamanya kangkung. Saya senang sekali. Kangkung itu. Kangkung ditumis itu. Enaknya bukan main. Hanya saya tidak lupa bahwa hidup itu kan makanannya karbohidrat. Terus apa lagi Pak? Protein. Nah protein ini saya tidak pernah lupa makan telur setiap hari. Telur godok ya, telur. Tapi kabarnya saya juga mendapatkan cerita Bapak masih mengonsumsi tempe tapi tidak bertepung. Betul? Ya, telur tempe tidak bertepung. Ya. Itu adalah sumber protein. Saya ditanya sama dokter, Pak, lah untuk proteinnya apa? Saya bilang, saya orang manggil, saya kolonel ada manggil komandan, gitu. Siap. Ya. Pensiun saya itu hanya 3.800.000 untuk makan orang 3. Jadi kalau saya beli makanan sama obat ini tidak mampu sampai seberapa. Sehingga saya mau tidak mau saya harus membaca itu kandungan apa ini yang menghadirkan protein. Ternyata tempe tahu masih termasuk Pak. Iya. Betul. Tempe, tahu, telur godok, dan saya tidak lupa, saya senang sekali sayur. Gadu-gadu, pecel, lotek. Wah senang banget. Dan makanan-makanan yang sekarang paling-paling yang
mulai anak saya, cucu saya. Iya. Hamburger, ada es krim yang gini. Yang kekini-kinian. Yang kini-kinian. Betul. Itu apa katanya dokter? Bapak itu karena bawa kebiasaan sampai sekarang ya. Dan Pak. ingat Bapak, saya begitu belia masuk AURI. Tahun 56 sudah diuji, saya belum umur 20. Begitu masuk AURI, makanan saya kan baik. Iya. Apalagi saya jadi air crew, lebih baik lagi. Kesehatan makan baik, dan saya tidak royal, saya tidak merokok, saya tidak suka macam-macam. Ya, memang saya punya teman cewek banyak, tapi saya tidak macam-macam. Wow. Oke. Ini luar biasa ini nih. Kita akan kulik, kita akan gali, Pak. Pak Yuli adalah pelaku sejarah yang mengalami beberapa peristiwa di Indonesia. Ada Trikora lah, ada Dwikora, ada Permesta, ada DI tahun 56, ada pergolakan-pergolakan. Oke. Di bawah, pasti saya jujur, dengan usia hampir 90 tahun, tapi Bapak bisa menceritakan dengan runut, masih hafal cerita itu. Apalagi Bapak juga sebagai radio flight operator, navigator, dan bomber juga, pesawat Tupolev, iya Pak ya? Iya. Dan penglihatan Bapak masih bagus, daya ingat, terus kayak struktur gigi juga masih. Ya maksudnya mungkin ada yang, tapi masih kelihatan lengkap gitu loh. Apakah mungkin dari salah satu, kalau Bapak bisa cerita sedikit itu, gaya hidupnya Bapak seperti apa sih waktu muda? Saya memang begini, saya itu gemar sekali karena adik saya banyak. Iya. Saya paling besar. Saya senangnya kalau makan bersama, Pak, ramai makan bersama. Jadi saya selalu cari teman. Dan Tuhan memberikan saya bahwa 1-5 itu cowok semua. Oke. Ya nanti nomor 6 dan 7 ada apa itu cewek, tapi akhirnya dia juga dipanggil Tuhan lagi. Sehingga saya mulai SD, saya senang sekali dengan teman-teman perempuan. Ya tidak hanya lagi ada perempuan, hanya saya itu dari mulai kecil itu memang saya senang berteman. Dan intinya apa? Intinya setelah saya pikir-pikir ya, pada waktu itu saya belum ngerti. Tapi setelah saya besar, saya baca, saya kan suka baca juga. Suka baca syair bahasa Inggris, suka baca book ya. Jadi saya seperti James Bond itu, filmnya belum ada, saya sudah baca buku-nya. Ya, bangsanya Lone Ranger, segala itu saya sudah baca pocketbooknya. Nah, saya baca itu antara lain itu, kata mutiara itu namanya Speech is silver. Silent is golden. Silent is golden. Ya kan? Okay. Ternyata itu terjemahannya sekarang yang tepat itu adalah yang dulu saya lakukan. Orang banyak bicara, ramah itu bagus. Tapi orang yang tekun mendengarkan itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi dulu saya suka mendengar. Teman saya cerita. Tak dengar, tak berkata. Sehingga orang banyak sama saya itu senang atau saya kumuli itu welcome banget. Saya di Solo pada waktu SD, teman-teman saya itu ternyata anaknya saudara kaya, saudara lawean itu ya Pak. Setiap dia ada lagu baru seperti Dorisdi, Tifotu, ya, seperti apa namanya? Zamannya Elvis ya Pak ya. Zamannya Elvis Presley. Dorisdi masih gitu ya. Itu umumnya ceripeng itu. Kalau ada anak-anak saudagar yang kaya bawa piringan hitam, langsung, Jul, aku mau piringan hitam nenggonku ke rumah. Jadi saya itu walaupun melarat, anak pegawai negeri, tapi saya itu mainnya ke tempat-tempat orang kaya itu, jadi dan mendengarkan pengetahuan itu ya Pak. Ini aku punya lagu ceripeng baru ini loh, ada Elvis, ada Jilibin? Iya. Jadi saya dari awal itu berarti 50 tahun 40 58 aku sudah nonton film. Masih Misbah. What's the favorite songs? Saya banyak sekali Pak. Hampir semua. Umpamanya Love Me Tender. Love Me Tender. Oke.
Terus kemudian lamited itu bayangkan Pak, ini saya potong. Iya. Apa yang terang? When at last. When at last. Lagunya siapa itu, Pak? When at last, Elvis. Nanti lu. Elvis. Saya, mamanya when at last our dream come true. Yes. Ya. Itu terus kemudian when at last my dream come true. Darling, yes I know. Yes, I know. Okay. Happiness will follow you wherever you go. Ya kan? Okay. Kemana saja saya akan mendoakan sejahtera, bahagia untuk kalian. Wherever you go. Itu syair-syairnya lagu barat itu bukan main, Pak. Bagaimana dengan andaikan kau datang? This is your favorite song? Andaikan datang, saya pernah dengar tapi saya mungkin kurang anu ya. Kenapa? Kurang menirukan andaikan san mana. Ini tapi ada cerita kan Pak, lagu ini Pak. lagu yang begitu menyentuh saya itu menyangkut dengan istri ini ya. Iya. Ini adalah You Are My Special Angel. You Are My Special Angel. Itu begitu didoakan sama istri saya, ya, saya dianggap special angel yang dia minta. Oke. This is a story of your life. Ya, ini adalah love affair saya yang jadi istri itu adalah dimulai dari teman kuliah sampai teman sama-sama penggemar lagu, ya, dan mungkin di sana dihadapkan kepada orang tua yang menuntut untuk di rumah tanggakan, dapat orang yang kekayaannya lebih tinggi, terus kemudian satu via dia ketemu saya, terus dia berdoa Pak, setiap saat, mbok kirimlah saya angel. Malaikat ya Pak. Ya. Kirimlah angel. Nah dia akan nyanyi sehingga saya itu seperti apa ini? Kalimat syairnya yang utuh seperti apa? Nah itu sampai ada yang begini. Apa itu? You are my special. Itu sampai gini. Begitu Tuhan mendengar permohonan saya, Tuhan senyum, terus dia kirim angelnya ke Daniel untuk saya. Itu antara kan diterjemahkan lagu itu. Itu mesra banget itu. Sehingga kalau saya main, ngabur mainnya, nyanyinya bukan main. Ini menurut saya lagu-lagu barat itu syairnya Pak, bukan main. Ya. Pak, saya mendapatkan data, Bapak ini ternyata pasien RSPU Harjologito. Pernah di poli jantung dan pernah pasang ring. Ya. Betul. Bisa diceritakan sedikit Pak pengalaman waktu itu? Bukan kami membalik ke waktu itu, tapi ini sebagai edukasi saja. Sebetulnya tidak hanya satu saja Pak. Itu saja. Rumah sakit sebetulnya pada waktu saya di Solo, itu pertama kali itu mata saya sebelah kiri itu agak kabur. Nah, jadi kalau saya nyopir, itu kok mata kiri kayak silo. Nah, pada waktu itu ada dokter mata yang hobinya itu terjun, lupa saya namanya. Terjun payung. Nah, di Solo. Lah saya itu ngertinya dari itu ke Jogja aja. Dokter matanya ada. Nah, ini sebelum ke itu. Pada waktu itu saya disarankan ke sini, nggak gampang ke sini Pak. Waktu itu, jadi waktu kalau saya pakai Askes masih ke Gatot Subroto masih bisa. Pada waktu jadi BPJS nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah, jadi saya dengan biaya macam-macam dan dengan suatu, aku bukan ngapusi Pak, tapi dengan suatu apa namanya kok tipuan ya, dengan suatu manuver sedikit. Aku minta sama dokter mata di Solo yang dokter tentara, Pak ngebohong sedikit. Saya di rumah sakit Harjologito itu ada dokter mata dan harapan yang baik. Tolong dibikinkan redaksi
Sehingga saya bisa ke sana dengan BPJ. Ternyata saya bisa. Bisa. Bukan main. Begitu saya masuk sini, saya itu seperti rumah sendiri. Rumah sendiri. Hati sudah jelas. Iya. Lihat Auri. Terus kemudian kebetulan waktu itu masih ada Dr. Darmawan yang dulu teman satu yayasan untuk mendirikan SDM penerbangan. THT di sini. THT di sini. Dr. Darmawan. Darmawan meninggal THT ya. Asli Jogja. Asli Jogja. Yang baru meninggal beberapa. Bukan. Oh, bukan. Dia kolonel dulu, kepala rumah sakit Wanut. Terus dia pensiun di sini. Nah, waktu itu ternyata sini teman banyak sekali. Jadi saya seperti home, Pak. Kumpul lagi, ketemu lagi gitu ya, kayak reuni. Reuni. Padahal ini berobat. Iya, padahal berobat. Jadi kalau ada di rumah sakit swasta, wah karcis saja saya disuruh sana. Kadang-kadang saya disentak sama para. Di sini saya diperlakukan baik sekali. Enak. Dan saya merasa begitu masuk ada warna biru waktu ini itu. Rumah saya. Tapi sekarang bagaimana Pak pendapat? Saya Pak sekarang ini bukan main, Pak. Ini bukan rumah sakit, tapi ini bukan hotel ini, Pak. Saya tadi, kok kayak gini. Dulu kan masih toilet saja rusak dulu di sana. Dan waktu itu dokternya mata itu Letnan Kolonel juga tuh. Tapi bukan yang dokter itu. Itu care sekali. Approach-nya bagus, gambarannya bagus gitu. Terus saya di sini menginap sehari, terus kemudian dioperasi dan bagus, hasilnya bagus, terus kemudian ditutup seminggu, terus kemudian saya periodik periksa di sini, itu pelayanannya bagus Pak. Setelah itu baru polimata pada waktu. Setelah itu ada. Nah, setelah itu kemudian rupanya saya menyalahgunakan estimasi. Ya, saya kan orang lain menganggap saya kan masih lincah, masih gitu. Saya menganggap diri saya juga gitu. Masih strong. Ternyata saya tidak bisa mengukur kemampuan saya maksimal. Jadi suatu saat ada suatu hujan abu dari Gunung Keludung. Iya, dari Gunung Keludung itu. Di atap itu saya sudah suruhan. Abunya tidak pernah tuntas. Jadi kalau kena angin masuk rumah. Saya lah jam 8 naik. 8 pagi. 8 pagi pakai sapu gitu naik gitu. Saya tidak mengenal waktu sampai jam over. Jadi saya tidak minum, tidak apa dengan tenaga begini. Begitu saya turun ternyata ada suatu kelainan. Jadi yang sebelah kiri, itu sepertinya second maintenance. Memaintain sendiri gitu ya. Ada perubahan, ada perbedaan. Pada waktu sebetulnya bola itu tak ambil forehand. Tak ambil backhand. Kan keliru. Lah, perasaannya seperti itu. Saya ke dokter di sini. Jadi agak ada nyeri-nyeri. Iya, ada nyeri, ada aku gitu. Aku ke dokter yang akhirnya sebelah ke sini. Terus kemudian pada waktu itu dokter itu tidak menemukan, sehingga saya harus ke rumah sakit yang lebih besar, dan ternyata saya dianggap itu Pak dokter jantungnya teman saya, Dokter Paul. Itu yulku ya josok wis tuwa, ora usah petakilan. Anunya mangko gitu wis jenenge overactivity. Sehingga apa jenenge anunya kerak-keraknya itu gogrok munteti. Ini harus di kateter. Lah tanya apa kateternya di mana? Harus ke Semarang apa Jakarta, ya kan? Nah, saya ngerti sini ada jantung. Nah, terus saya minta kepada BPJS-nya, gimana caranya saya tidak usah ke Jakarta atau Semarang, tapi bisa ke sini. Ke Jakarta. Ternyata ke sini nggak bisa. Bisanya hanya ke Sarjito. Jadi redaksional. Vaskesnya kan berjenjang. Seperti mata tadi. Redaksional diatur sedemikian rupa, sehingga bisa ke Sarjito. Pada waktu ke Sarjito, antrinya banyak sekali mau periksa saja sama dokter Margono. Terus kemudian saya antri sini sampai mampir sini. Gimana kalau ke rumah sakit saya langsung ke sini. Terus kemudian dirawat, saya diperlakukan hebat banget. Dukungan dokter, perawat. Dukungan dokter, perawat, lokasi.
kalau misalkan kita cerita tentang jantung, itu ada dua waktu, dimana kalau itu dia serangan jantung itu yang harus segera, dan itu memang kita follow up dari IGD atau emergensi, atau yang secara kita ketahui pada saat melalui poli dan itu pasien keluhannya ada keluhan tapi kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau yang secara emergensi atau namanya serangan jantung, ini kita harus lakukan sesegera mungkin, atau yang kita ketahui kita adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, atau nama lainnya yaitu STEMI atau ST elevasi miokard infarct, di mana nanti terlihat dari gambaran rekam jantung disertai dengan keluhan, salah satunya nyeri dada, itu yang tidak hilang dengan istirahat, biasanya lebih dari 20 menit, dan itu rasanya mulai dari dada kiri, nembus punggung, menjalar ke leher ataupun sampai ke bahu. Itu namanya serangan jantung. Dan bila nanti didapatkan dari gambaran rekam jantungnya ada elevasi atau ada peningkatan dari isoelektriknya, itu kita harus lakukan segera atau namanya primary PCI. Jadi ya nantinya akan ke cath lab, sehingga nanti akan dilakukan kateterisasi jantung. Harapannya yaitu membuka sumbatan total tadi dengan melakukan pemasangan ring jantung. Itu untuk yang emergensi. Sedangkan untuk yang tindakan elektif atau terjadwal, biasanya pasien-pasien itu ada keluhan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya biasanya ketahuan di medical check up. Apa yang kita cek yaitu treadmill ataupun di CT kardiak. Nanti dari situ ketahuan dari treadmill apakah pasien ini kita curigai positif hasilnya atau kita curiga sugestif, nantinya kita akan lanjut ke kateterisasi jantung. Untuk apa? Untuk satu, kita lihat ada penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Sehingga nantinya kalau memang signifikan untuk kita lakukan pemasangan ring, kita akan lanjutkan pemasangan ring di kateterisasi jantung. Saya nostalgia juga di Jogja. Saya itu bangun di Jogja dulu pada waktu saya dulu. Pak Giantoro itu senang bikin taman. Jadi hasil dari Pangkalan ini tuh sini punya kebun tebu, punya padi, punya balong. Duitnya yang ngumpulkan saya. Nanti diambil Pak Giantoro, yuk bikin tuh taman ini. Jadi saya share pada Lanut ini, sehingga Lanut ini dapat nomor paling bersih. Itu saya ikut share. Sehingga saya begitu sini, saya ini kembali boom lagi nih. Saya dapat begitu mungkin sekian kali itu masuk ke kamar saya, Pak, bisa saya bantu apa? Butuh obat, butuh. Padahal di rumah saya yang lainnya setengah mati, Pak. Siap. Di sini TV-nya rusak aja, ada mayor wara, tak apakan. Jadi begitu menurut saya care banget. Lah terus kemudian oleh Pak Margono, oleh Dr. Margono itu karena mengoperasinya tim, mestinya tidak Pak Margono, tapi dokter siapa yang ada di Sarjito, dia sedang keluar negeri. Kalau dengan saya gimana? Saya mau banget. Ya. Di situ itu yang mempersiapkan itu menurut saya berlebihan daripada yang saya butuhkan. Iya. Baik, Bapak ada kesan pelayanan di sini, dan Bapak pasti saya yakin Pak Yuli ini punya kesan dan pesan terkait dengan pelayanan kesehatan di Indonesia. Inginnya seperti apa, Pak? Menurut Pak Yuli, salah satu veteran yang sudah menjadi pelaku sejarah di Indonesia. Begini, yang saya lihat saya lihat bahwa di rumah sakit yang lain tadi, orang yang sudah lanjut usia, termasuk veteran, itu untuk kontrol ke rumah sakit atau untuk mendeteksi penyakit yang dia derita dari tempat tinggal ke rumah sakit itu effortnya sudah berat banget. Dia harus bangun pagi, menyelesaikan ini, dengan kendaraan yang begitu crowded, harus ke rumah sakit sini. Nah, saya lihat di rumah sakit dan di puskesmas itu dia memang dibekali untuk disiplin waktu. Umpamanya kalau rumah sakit itu tutup jam prakteknya jam 12. Jam 12 lebih 5 menit saja ada orang masuk, nggak boleh. Padahal itu orang tua yang jalannya suka.
Iya. Nah, itu menurut saya, ini untuk ke rumah sakit effortnya sudah bukan main. Kalau jadi orang tua, kadang-kadang mau jalan aja sukar. Ada yang jalan aja sukar. Iya. Ada yang mau ngomong sukar. Betul. Kalau sampai bagus, disiplin bagus. Tapi orang harus melihat yang lebih besar lah. Kalau Kita orang-orang lebih yang ke- pada suatu saat, Iya. itu memang ini perlu dibantu. Baik. Kalau saya, dulu pada waktu saya masih aktif terbang. Siap. Jadi waktu itu dengan Malaysia, jadi antara Medan dan Medini dekat, karena hanya 2 jam lebih 2 jam. dengan pesawat. Teman-teman saya, sahabat saya yang di Medan, yang kebanyakan orang Jawa, jadi kuli kontrak dan jadi mandornya, mau titip barang untuk keluarganya yang di Medan dan Solo, Iya. titip pada pesawat macam-macam. Tak terima Pak, kokpit saya dan bom itu penuh dengan barang-barang titipan. Padahal kan nggak boleh Pak. Tapi dia saking rindunya dulu suka sekali transport Pak. Pada waktu konfrontasi susah banget. Jadi hati itu saya cut you clothes according you could. Potonglah pakaianmu seperti ukuranmu saja. Oke. Karena saya mengalami bagaimana tidak enaknya, umpamanya rujukannya sudah telat, ya kan? Itu walaupun sudah sakit macam-macam, ditolak suruh pulang harus jeket. Padahal tidak mungkin kembali lagi. Nanti untuk besok misalnya sakit banget itu Pak. Yang ngomong, yang muda-muda itu masih mencapai, tapi yang melaksanakan begitu. Nah ini semoga tidak terjadi di rumah sakit ini. Baik, terima kasih Pak. Terima Terima kasih. Terima kasih doanya. Semoga kita masih selalu melayani yang terbaik, memanusiakan manusia. Karena kalau kita bertukar posisi, bagaimana itu yang harus kita lakukan seperti itu ya. Bagaimana saya ketika ada di posisi tersebut, betul ya Pak? Pak Thomas, terima kasih karena ketersediaan waktu. Tapi terima kasih sekali sudah mampir di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras Pak. Semoga ini bisa mengedukasi, memberikan inspirasi untuk Sobat Harjo di luar sana bahwa usia hampir 90 tahun masih bisa menjaga pola hidup sehari-hari dengan baik, dengan benar, nyaman, terus banyak sekali ilmu yang didapat. Salah satunya tadi yang harus mana prioritas. Kalau memang kita sukanya hobi baca, teruskan ya Pak ya. Memang tiap hari Pak Thomas juga masih melihat koran tiap pagi, itu makanan sehari-hari sebelum makan Sebelum sebenarnya ya Pak. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak Laurentius Thomas Yuliartianto. Semoga di tanggal 8/7 besok masih sehat ya, alhamdulillah Bapak. Semoga puji Tuhan jauh lah ini saya merinding dengan kata 90 tahun ini sebagai pelaku sejarah, saksi sejarah, tetap menjaga kesehatan yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para Sobat Harjo di luar sana ya. Baik. Itu juga saya merupakan kehormatan bisa bertemu dengan pelaksana-pelaksana di lapangan. Baik. Dan marilah kita selalu berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Ya, semoga kita diberikan kesejahteraan dan terminalnya wherever you are. Wherever you are. Happy. Oke, ya, sejahtera. Sampai ketemu, kita saling berdoa. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan apa yang diperlukan bagi. Amin. Salam saya kepada seluruh Civitas Hospitalia, anggota Civitas Academy ini sampai dengan ketua saya. Semoga diberikan selalu sehat dan umur panjang dan selalu ingat mission utamanya. Baik. Terima kasih Pak Laurentius Thomas Yuliartianto, dan kita tutup program Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Demikian tadi perbincangan kita terkait dengan salah satu veteran, salah satu pelaku sejarah, Pak Yuliartianto ini sudah menjadi inspirasi bagi kita semuanya di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Tunggu episode selanjutnya, kita akan undang tamu-tamu yang luar biasa ke Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Sampai jumpa.